Halo guys, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Nia dan Nia Channel. Nia, Rahel dan Nia Timpon. Namanya Rahel dan Nia Timpon. Sekarang udah diubah. Oke, malam ini saya akan membahas jomblo malam minggu. Oke. Kita semua pasti tahu kan, orang jomblo itu seperti apa. Biasanya ya, ini kalau saya nih ya, jomblo malam minggu. Bagaimana kita melupakan tentang jomblo dalam diri kita? Yang pertama, kita cari kesibukan sendiri. Kita mencari hal yang kita senangi, yang kita sukai. Coba aja gengs, karena jomblo malam minggu itu bejibun nih ya, bejibun. Tiba-tiba kita kaum jomblo nih, main di suatu taman. Kita ketemuan di suatu taman. Terus kita membahas tentang jomblonya. Kita membahas tentang hal-hal yang mengenai jomblo. Terus bagaimana nih perasaan kaum jomblo yang ada di lingkungan tersebut? Mungkin kalau menurut yang nggak jomblo itulah ya, tapi memang benar kok, jomblo itu uniknya kenapa? Pertama, ketika menyendiri pikirannya nggak kemana-mana. Ketika menyendiri gigit kuku, duduk melamun. Tadi kita membahas tentang perkumpulan para jomblo di taman. Begini nih ceritanya. Namanya si Lui sama si Lai nih. Lui sama si Lai. Tiba-tiba si Lui duduk dekat si Lai. Mereka berbicara tentang, menurut kamu nih, katanya si Lai, apakah aku cocok jadi jomblo? Kemudian si Lui bilang, cocok banget bro, cocok banget. Kenapa saya bilang cocok banget? Karena memang posisi kamu itu emang saat ini itu sedang jomblo. Wadidaw, sebenarnya yang disinggung itu dirinya atau kawannya? Diri itu kalau sama-sama jomblo itu ya biasa aja kali. Iya kan, biasa aja kali. Tapi memang ya, untuk kita para jomblo nih ya, jangan berkecil hati, berkecil muka aja, cukup berkecil muka aja. Saya juga akan membahas tentang perilaku para jomblo yang ada di diri saya sendiri nih ya. Perilaku yang pertama, nggak peduli dengan orang lain. Yang kedua, gampang move on. Yang ketiga, sok-sokan. Sok-sok apa? Sok-sok tahu bro. Mending nih sok-sok nggak tahu dibilang tahu, nih sok-sok tahu. Tapi bukan sok-sok tahu yang kayak gimana ya. Misalnya nih, kawan bilang nih, katanya, bro, aku lagi putus sama pacar satu malam kemarin tuh. Menurut kamu gimana? Perasaan aku sedih loh. Terus aku dijawab nih, ya udah kamu move on aja. Kamu bilang, kita udahan aja ya, kita sampai sini aja ya. Berarti kan saya yang jomblo tahu dong. Saya kasih solusi padahal saya sendiri nggak pernah mengalami. Wow. Oke, kita membahas tentang cintanya jomblo nih. Cintanya jomblo itu cinta pro. Tahu cinta pro? Cinta sesama, nggak membedakan satu dengan yang lain. Kedua, jomblo itu memang sedikit kurang peduli ya, kalau saya sendiri kurang peduli sama orang lain. Yang ketiga,
Hmm, kalau di saat sosialisasi dalam forum tertentu nih, aku sedikit menganalisis. Sifatnya sering menganalisis sesuatu. Karena apa? Dari analisis sesuatu itu, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa, pikiran-pikiran yang cemerlang. Oke, aku akan membahas tentang apa ya? Membahas tentang bagaimananya jomblo itu memberi kado ulang tahun kepada temannya. Kalian tahu kan kado ulang tahun si jomblo nih? Aku nih pernah memberikan kado kepada satu temanku yang jomblo, sama-sama jomblo. Aku kasih nih, aku kasih kado nih, udah aku bungkus. Kemudian aku datang nih ke pesta mereka nih, mamanya kebetulan nih mamanya ngundang aku untuk datang. Kemudian aku kasih kado nih. Awalnya dia emang senang kadonya. Setelah akhir acara dia mengucapkan selamat kepada aku sendiri ya, kepada aku. Katanya aku yang udah belikan kado sama dia, tapi dia belum tahu isinya apa. Kemudian aku bilang gini, buka aja kadonya, kalau kamu suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Kemudian dia buka kadonya. Lu tahu kenapa? Kalian tahu kenapa? Apa isinya? Satu buah kodok, satu buah atau satu ekor ya? Satu ekor kodok melompat dari kado itu. Dan kawan aku tuh ya teriak. Dan mama papanya apa coba? Ketawa gitu, ketawa. Sementara aku nih ya santai aja, santai. Kayak santai di pantai gitu loh. Kayak gak ada salah apa-apa. Kan gimana ya, kita itu kalau kita kaum jomblo nih kasih hadiah sama teman sesama jomblo, biasa aja, nggak ada yang spesial. Walaupun itu kelihatan spesial, itu biasa aja, nggak ada yang ucapin nih sayang. Nggak ada sistemnya kita kayak gini, sayang nih aku beli ini kado buat kamu, terus tiba-tiba yang ada, ya ampun kadonya bagus banget sayang, wow aku suka sekali. Ya seperti yang kita lakukan, seperti yang kita lakukan, memang terkadang kita punya alasan tersendiri untuk menjadi kaum jomblo. Yang pertama dari segi penglihatan, yang kedua dari segi perasaan, yang ketiga dari segi pikiran. Kenapa saya bilang dari segi penglihatan? Karena banyak yang jomblo itu bukan jomblo secara permanen, bukan jomblo itu jomblo yang ingin sekali untuk berpacaran. Mungkin dari segi penglihatannya sudah banyak yang dilihat, sudah banyak pengalaman-pengalaman yang telah dia rasakan, atau sudah banyak pengalaman, mungkin nih ya, dia melihat temannya disakiti, dia melihat temannya susah move on, itu juga jadi pengaruh dia seseorang menjadi jomblo. Kemudian dari segi pikiran, mungkin dari pikiran finansial, dari pikiran cara membahagiakan pasangan seperti apa, itu juga dari segi dimana seseorang itu bisa menjadi jomblo. Kemudian dari segi perasaan, seseorang itu mendapatkan kasih, mendapatkan cinta bukan karena hanya terbawa oleh suasana, terbawa oleh penglihatan ketampanan, penglihatan kecantikan, tapi dari segi perasaan cocok apa enggak. Karena yang menentukan pasangan itu adalah waktu ke waktu, bukan hanya dari segi penglihatan. Kemudian ya nih misalnya ya kawan-kawan, misalnya ya nih kita melihat ada orang
kayaknya laki-laki ini ganteng nih, maco nih, bagus kayaknya, langsung dia nih tanpa ada analisis pikiran langsung aja melihat ketampanannya, tapi kita nggak tahu kayak dalamnya itu seperti apa. Nah, jadi intinya itu di saat kita masa-masa pubertas kita harus bisa mengerem ya, harus bisa mengerem diri kita sendiri, harus bisa mengerem sisi kedagingan kita, harus bisa mengerem sisi kemauan kita yang kuat. Karena di dalam percintaan itu adalah seseorang emosional tinggi ya. Kenapa? Karena cinta itu adalah emosional yang tinggi. Beda dengan kasih, beda dengan cinta. Kalau cinta itu adalah bisa menganalisis satu sama lain, bukan dari segi emosionalnya. Kalau cinta secara mendadak, secara tiba-tiba, cinta itu melihat dari penglihatan, bukan dari segi analisis, bukan dari segi perasaan, tapi dia melihat secara penglihatan, secara jasmaninya langsung dilihat. Nggak tahu finansialnya seperti apa, nggak tahu orangnya seperti apa, langsung. Nah, buat kita kaum jomblo malam minggu ini jangan pernah bersedih. Memang kadang kita kaum jomblo malam minggu itu kayaknya kesepian, nggak pernah kemana-mana. Tapi percaya lingkungan kita yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Kadang jomblo itu susah senang ya, susah senang diraih gitu lah ya, susah senang itu ada kebanggaan tersendiri gitu loh, ada kebanggaan tersendiri. Jadi bagi kaum jomblo nih ya, jangan berkecil hati, tetap semangat, keep strong, lakukan apa yang kamu mau selagi itu masih ada waktu. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan saya. Salam permanen, bye bye.